Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Musa Raja Iksah M.Hum, Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Insyaallah semua ini adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rakaat al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tak melaksanakan qabliyah subuh ini, maka hilanglah dunia dan seisinya. Siapa yang melaksanakan qabliyah subuh, dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Jadi kalau ada orang yang tidak melaksanakan qabliyah subuh, datang ke masjid langsung sholat subuh, maka dia boleh melaksanakan qabliyah subuh itu setelah sholat subuh. Saking pentingnya qabliyah subuh. Kalau qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah melaksanakan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam tadi saya diberikan kehormatan, kesempatan menyampaikan tausiah di kediaman Bapak Wakil Gubernur. Kemudian banyak sekali tamu-tamu, sampai entah jam berapa saya tinggalkan semua, saya pun tidur. Lalu kemudian subuh ini saya langsung izin, mau permisi, mau pergi pengajian, langsung tidak bertemu lagi dengan Bapak Wakil Gubernur. Saya pikir beliau tidak ada undangan, tidak ada jemputan, tidak ada janji. Mungkin juga sudah capek, sudah lelah, tak ikut lagi sholat subuh. Tiba-tiba saya lihat, sudah ada. Jadi mudah-mudahan Sumatera Utara ini tetap diberikan Allah ridha, taufik, hidayah, inayah, pertolongan dengan pemimpin-pemimpin yang istiqomah sholat subuh insyaallah. Di tempat-tempat lain banyak juga pemimpin itu sholat subuh, cuman pas minggu mau mencoblos saja, habis itu tak nampak lagi. Tapi hari ini tidak, bukan karena itu, bukan karena kampanye, bukan karena mencoblos, bukan karena kepentingan. Karena kata pepatah orang Melayu, kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua itu sarangnya di atas pokok kelapa, tapi kalau sudah musim padi menguning turun dia. Makanya kata orang, kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Jadi kalau tak hanya kepentingan, tapi hari ini kita lihat bukti nyata, maka alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang akan saya bahaskan pada subuh yang penuh barakah ini adalah fungsi-fungsi masjid menurut sunnah Rasulullah SAW. Setelah masjid terbangun indah, cantik, luar biasa, apakah selesai? Belum. Itu maka menjadikan masjid ini sebagai tempat berkumpul. Berkumpul itu jamak. Jamak artinya berkumpul, beramai-ramai. Sholat zuhur yang dikumpulkan dengan sholat asar disebut dengan sholat jamak. Dari 3 huruf, jin, mim, jim, mim, ain, jamak. Maka itulah asal kata al-jami'ah. Al-jami'ah itu diambil dari kata jamak, berkumpul. Makanya universitas itu bahasa Arabnya al-jami'ah, karena di situ berkumpul beberapa fakultas, berkumpul beberapa jurusan, berkumpul beberapa orang dosen mahasiswa, maka disebut dengan al-jami'ah. Hari tempat berkumpul itu disebut dengan hari al-jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, karena di situ tempat harinya berkumpul Jumat. Dan masjid ini pula saya lihat ditulis dengan nama Masjid Al-Jami'ah, berkumpul. Tak lagi kita lihat mana suku bangsa, ada orang Jawa, ada orang Minangkabau, ada orang Batak, ada orang Mandailing, ada orang Karo, ada orang Melayu. Tidak lihat lagi asal usul kampung halaman, tapi yang dilihat adalah kita berkumpul di sini. Kalau sudah masuk ke dalam masjid, wa annal masajida lillah, masjid ini punya Allah, milik Allah, maka kita tak pernah ada menyebut masjid itu atas nama suku. Masjid At-Taqwa Mandailing, yang Jawa tak boleh masuk. Pernah ada begitu? Tak ada. Maka yang dilihat adalah Al-Jami'atut Taqwa, masjid yang mengumpulkan banyak orang. Dan masjid ini sudah berhasil mengumpulkan banyak orang. Tadi Bang Ijek sempat nanya, berapa lama masjid ini dibangun? 10 bulan. Berapa biayanya? Tak tahu.
Kenapa pula masjid? Biasanya kan ada anggarannya, targetnya berapa biayanya. Karena orang datang saja berkumpul, ada yang datang menyerahkan semen untuk cor lantai, ada yang datang menyerahkan keramik, ada yang datang menyerahkan kubah. Akhirnya orang berkumpul, dan jamiah itu adalah berkumpulnya orang dalam berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bangunan masjid itu sendiri adalah berkumpulnya beberapa model. Ada kubah, ada mihrab tempat imam, ada dinding, ada lantai, ada tiang, ada pintu, ada kosen, ada jendela. Maka berkumpullah bangunan, berkumpullah berbagai macam suku, berkumpullah berbagai macam model tipe orang manusia, tapi niatnya cuma satu, lillahi ta'ala. Sesuatu yang tidak karena lillah, dia akan tereliminasi, dia akan tercampak dengan sendirinya. Karena orang yang ke masjid ini semuanya berdasarkan lillah. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shawmawadin adai fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Semua yang bukan karena Allah, maka dia akan tercampak, akan terbuang dengan sendirinya. Begitu juga niat menjadi jamaah, niat menjadi pengurus, niat menjadi penceramah, niat menjadi pejabat, niat menjadi orang yang ikut membangun masjid. Karena kalau bukan karena Allah, berapa banyak saya sholat di masjid, hadir maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Ini ketua masjid udah ganti. Udah Pak Ustaz. Bapak yang baru? Iya. Yang lama mana? Sejak pergantian tak pernah datang lagi kembali Pak Ustaz. Nah ini berarti bukan karena lillah, tapi karena ulah. Bukan karena Allah, tapi karena ada sesuatu. Maka Allah tidak suka diduakan. Allah tak mau kau jadikan dia ada yang lain selain dia. Maka dalam Islam kita diajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini amat sangat penting. Kalau tidak nanti rusak hati kita, bercabang niat kita. Makanya sebelum beramal sesuatu kita diajarkan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Engkau saja yang ku maksud, tak ada selain engkau. Wa anta maksudi waridhaka, ridhamulah yang ku cari ya Allah. Orang kalau minta surga tak dapat ridha Allah, tapi kalau sudah dapat ridha Allah pasti dapat surga Allah. Makanya yang kita minta itu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhonya dulu baru surga. Ridho itu artinya senang hati. Orang kalau sudah senang hati semua dikasihkannya. Senang hati jamaah itu melihat pembangunan lancar, senang hati jamaah itu mendengar pengumuman itu transparan keuangan, senang hati jamaah itu melihat berkumpul semua, maka semua dia kasihkan. Jangankan duit Pak Ustaz, nyawa aku kasihkan. Banyak orang berkata begitu, nyawa aku kasih Pak Ustaz, duit tidak. Oh tak bisa. Artinya semua mesti kita kasihkan total. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu kafah, secara total, secara all out, berikan segalanya, tak ada berbagi kepada yang lain. Maka kita ini tak ada daya, tak ada upaya. Kita ini hanyalah seperti kulit telur ayam. Yang mau diambil itu ya isi telur ayam itu, putih telur ayam, kuning telur ayam, kulitnya itu akan dibuang. Begitulah kita ini, tak ada daya, tak ada upaya, tak ada apa-apanya. Kalaulah bukan karena kuasa Allah ditiupkannya roh ke dalam badan, maka kita ini tak dimuliakan Allah, tak dimuliakan orang, tak dimuliakan malaikat, tak dimuliakan jin, tak dimuliakan makhluk yang lain. Tapi begitu kita diisikan roh ke dalam jasad, maka mulialah kita. Fanafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan roh ke dalam jasad. Faqa'u lahu sajidin, semua makhluk-makhluk bersujud. Asalnya hina, tanah, rendah, tak ada apa-apanya. Tapi kemudian ketika ditiupkan Allah roh ke dalam jasad, faqa'u lahu sajidin, semua malaikat-malaikat bersujud kepada dia. Padahal manusia ini asal muasalnya mimmaniyyi yumna, dari air yang hina, tak ada apa-apanya, tak ada kuasa, tak ada daya, tak ada upaya. Tapi begitu ditiupkan Allah roh ke dalam jasad, maka seluruh makhluk yang mulia, yang cahaya, yang terang benderang bersujud kepada makhluk yang hina. Itu menunjukkan kemuliaan Allah ada pada diri kita. Kalau kita jaga kemuliaan Allah, ihfazillaha yahfazka. Kalau kau jaga kemuliaan Allah, kau jaga hukum-hukum Allah, Allah pun akan menjagamu. Salah satu cara menjaganya itu dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini poin yang pertama.
Tadi saya mulai jam 5 kurang 5, sekarang jam 6 kurang 5, sekarang jam 6 lewat 5. Jadi setiap satu poin 10 menit. Itu maka dari tadi mata saya nengok jam. Waktu maghrib sekarang jam 6.41. Kenapa Ustaz tengok waktu maghrib? Kalau jam maghrib 6.41 maghrib, artinya kita jam 6.41 sudah boleh sholat sunat isyraq. Nanti saya ceramah sampai jam 6.41, habis itu kita sama-sama sholat sunat isyraq, tapi tak berjamaah, sendirian. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu' asyams, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Sekarang haji tak bisa, umrah tak bisa. Sekaya-kaya orang sekarang mau haji mau umrah tak bisa, tapi kita bisa dapat pahala macam haji dan umrah, yaitu dengan syarat 3. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas, maka dapat pahala macam haji dan umrah. Ini dapat ustaz dari kitab apa? Kitab Sunan Tirmidzi. Nama penulisnya Imam Abu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi. Abu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan. Hadis hasan, tak diragukan satu ulama pun tentang kualitas hadisun hasan. Maka kita laksanakan ini nanti insyaallah jam 6.41. Yang wuduknya batal, silakan perbaharui wuduk, boleh. Nah ini kita amalkan. Kalau bisa tiap hari bagus, tak bisa tiap hari, hari libur aja. Tak bisa hari libur pas Ustaz Somad datang aja. Apa lagi yang mau kita lakukan? Mau pergi ke Makkah tak bisa, mau tawaf sa'i tak bisa, mau umroh tak bisa. Takkan tawaf kita di Senayan, takkan tawaf di stadion. Nah itulah sebab itu maka Allah itu maha adil. Dulu orang kalau dibacakan hadis ini, apa itu? Aku banyak duit bisa ke Makkah. Nah sekarang pergilah kau ke Makkah kalau tak dibalikkan lagi kemari. Oleh sebab itu maka itu tandanya Allah itu maha adil, Allah itu maha kasih, maha sayang. Tak terlintas di pikiran kita bahwa orang kaya punya duit banyak tak bisa ke Makkah. Ternyata terwujud sekarang. Orang kaya duit banyak bisa tak bisa ke Makkah. Oleh sebab itu maka sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Di ujung hadis itu 3 kali pula kata Nabi, tamah, 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 sempurna, 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 menunjukkan kesempurnaan ibadah. Maka ini kita laksanakan amat sangat baik, apalagi pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai anak cucu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tapi seperti haji dan umrah, jangan yang udah store ONH diambilnya pula siang ini, cabut balik. Aku cabut aja lah, kenapa? Udah haji dan umrah pagi tadi. Seperti, maksudnya kelipatan pahalanya sama seperti orang haji dan umrah. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama, membangun masjid itu susah, tapi membangun kebersamaan jauh lebih susah. Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa menengok orang sholat. Begitu setan nengok bapak sholat, setan langsung putus asa. Kata setan kepada kawan-kawannya, tan, aku bunuh diri aja lah. Aku putus asa udah menengok orang-orang di Jamiatul Taqwa ini udah sholat berjamaah. Setan putus asa melihat orang sholat. Walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan. Sebelumnya dia menggoda bapak ibu, sembahlah aku, sembahlah pokok kayu, sembahlah patung, sembahlah setan. Tapi begitu ditengoknya bapak ibu sholat, setan putus asa. Tapi dia berubah menggoda. Menggoda dari mana? Fit tahrish, menanamkan permusuhan. Permusuhan antara makmum dengan imam. Aku sebetulnya mau sholat di Jamiatul Taqwa itu, tapi kenapa? Panjang kali ayat imamnya. Dipendekkan imam. Imam itu macam tak pandai aja, tak ada ayat yang panjang nampaknya hafalnya. Serba salah dibuat. Mulailah ada konflik, clash antara pengurus dengan jamaah. Macam dia aja yang hebat. Ini kan demokrasi, kenapa tak turun-turun ketua ini?
Sekretaris tak diganti-gantinya pula. Nampaknya mereka ini udah nepotisme. Tidak di masjid Jami' Taqwa, masjid-masjid yang lain yang jauh-jauh tadi mana-mana. Walakin fit tahris, itu kerja siapa itu? Kerja setan. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Datang dia dari depan, datang dia dari belakang, datang dia dari kanan, datang dari kiri. Itu kerja setan. Jadi kalau ada di antara jamaah ini suka mengompor-ngompori orang, datang dari kanan, datang dari kiri, datang dari depan, datang dari belakang, bacakan ayat kursi, Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Insyaallah terbakar dia. Itu yang jadi masalah. Kalau yang menggoda kita ini jin, setan, kita bacakan ayat kursi, insyaallah lari dia. Tapi kalau kita bacakan ke jamaah nih, hafal pula dia dari kita lagi. Oleh sebab itu kita jaga hati kita untuk tetap berjamaah, untuk tetap bersama. Kalau nampak jamaah tak datang, biasanya bapak ini di sebelah kiri, biasanya bapak ini di sebelah kanan. Ini kenapa dia tak datang? Datang ke rumahnya. Kenapa kau tak datang? Zaman dulu sahabat Nabi begitu. Kalau ada jamaah yang tak datang, datang ke rumahnya. Assalamualaikum, kenapa kau tak datang? Apa kabar imanmu? Bukan apa kabar duitmu, bukan apa kabar dompetmu, apa kabar imanmu? Kenapa kau tak datang ke masjid? Zaman dulu orang tak datang ke masjid itu karena sakit, karena musafir. Orang sekarang kenapa kau tak ke masjid? Alhamdulillah rezeki udah lancar. Dulu waktu tak lancar 6 kali ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, sampai tahajud pun ke masjid. Begitu lancar mulai seminggu sekali sholat Jumat, makin lancar mulai setahun sekali. Idul Adha, Idul Fitri itu pun masbuk pula. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang pertama. Yang kedua, masjid itu dalam Islam bukan cuman untuk sholat saja, tapi selesai sholat Nabi duduk, lalu kemudian sahabat berkeliling. Bulatan lingkaran keliling itu namanya halaqah. Namanya halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Karena waktu itu belum bisa tabligh akbar, tak bisa pengajian macam ini, karena suara itu tak lantang ke belakang. Beda sama zaman sekarang, sudah ada mikrofon, suara bisa ke belakang. Dan yang di sana pula ibu-ibu, tadi saya tengok satu barisan penuh. Cumana, tadi waktu saya lewat, cumana lah ibu-ibu ini nanti mau nengok pengajian begini ramainya. Rupanya dipasangkan pula layar, sana ada live, macam nonton Real Madrid Barcelona orang di sana. Nah, oleh sebab itu tidak ada halangan. Mau yang di dalam ada mikrofon, mau yang di luar ada layar. Yang tak bisa datang nonton streaming. Mau nengok dari dekat, ikuti kamera dekat. Mau nengok dari jauh, ada pula kamera jauh. Mau nengok dari kiri, ada pula kiri, ada pula dari kanan. Nah, ini semua tak ada lagi alasan orang sekarang untuk tidak mengaji. Tidak ada alasan orang tidak menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fi ilman, dia mencari ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Kalau bisa tiap malam pengajian bagus. Senin malam Selasa akidah sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Mantap. Selasa malam Rabu akhlak. Tak ada gunanya akidah mantap kalau tak ada akhlak, tak berbudi pekerti, tak berakhlakul karimah. Rabu malam Kamis tafsir surat-surat pendek, tafsir surat Yasin, supaya jangan hanya membaca Yasin tak tahu arti Yasin. Dari kecil baca Yasin sampai mati baca Yasin, udah mati dibacakan Yasin tak tahu arti Yasin. Apa arti Yasin? Tetangga Yasin namanya. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lah orang ini membaca Yasin sallallahu alaihi wasallam? Rupanya Yasin itu salah satu dari nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha, salatullah salamullah ala Yasin, Yasin Habibillah, Yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim, kitab yang diturunkan kepada dia. Innaka, ka engkau, Yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim, kitab yang diturunkan kepada engkau. Innaka, engkau ya Muhammad, laminal mursalin. Lamnya pendek.
Yang latahlamnya panjang pula. Innaka la minal mursalin. Kau bukan nabi. Oleh sebab itu maka mengaji surat Yasin. Nah, jadi dulu saya di masjid gitu. Ada satu ustadz nih lain pula metodenya. Jangan baca-baca Yasin. Dari kecil sudah baca Yasin. Sudah tua tetap baca Yasin. Kalau saya tak begitu. Kita malam ini tidak lagi baca Yasin, tapi kita baca tafsir surat Yasin. Berapa ayat Pak Ustadz? Kita baca sampai jamaah mengantuk. Baca surat Yasin dari maghrib sampai ke Isya selesai. Dapat 5 ayat, 10 ayat. Habis itu sholat Isya berjamaah. Jangan buat pengajian ba'da Isya. Kalau saya buat pengajian malam ba'da maghrib. Kenapa begitu? Karena kalau ba'da Isya jamaahnya datang sesudah Isya. Duduk Ustadz, pasanglah pengumuman. Jamaah sekalian datang, Ustadz sudah terduduk setengah jam. Tapi kalau dibuat acaranya maghrib, maka jamaah datang jamaah 2 kali. Maghrib berjamaah, Isya berjamaah. Dan ceramah tak panjang-panjang. Dari maghrib ke Isya 45 menit. Sholat Isya berjamaah. Habis Isya Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kirimkan pertanyaan beberapa hari sebelumnya ke nomor SMS berikut ini. Gitu, direkam kamera, lalu kemudian dibuatkan channelnya. Nama channelnya channel pengajian Jami'atut Taqwa channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Supaya apa? Supaya pengajian itu bisa diulang-ulang balik oleh jamaah. Tanya jawabnya itu dipotong-potong sehingga dia menebarkan kebaikan. Kalau tidak, ceramah ini hilang. Habis macam asap diembus angin, selesai, hilang. Memang sebagiannya ada yang mencatat, ada yang mengingat, tapi lupa. Jangan kan Bapak Ibu, saya aja lupa entah apa yang sudah saya cakapkan. Kayaknya kalau sudah pulang saya tonton balik. Oh, ini salah nih ceramah nih. Dalilnya tak salah, cuman nengoknya terlalu banyak ke kiri, lupa ke kanan. Diperhatikan balik. Nah, ini semua penting. Untuk apa? Untuk mengulang kaji. Syukur-syukur ada anak-anak kita yang bisa mendengar pengajian, rupanya diketiknya. Pengajian Ustaz Somad itu diketiknya, rajin dia, diulangnya, ketiknya lagi, diulangnya, diketiknya lagi, diulangnya, diketiknya lagi. Akhirnya jadilah satu buku 500 halaman. Datanglah orang dari Jawa mengirim. Saya buka paket pos, titipan kilat. Saya tengok 500 halaman kumpulan ceramah Ustaz Somad, sudah dibukukannya jadi satu. Dia minta rekomendasi dan kata pengantar. Langsung saya rekomendasi. Buku ini memang amat sangat layak. Saya sudah lama mau menulis, tak jadi-jadi. Mau menulis datang undangan, mau menulis datang corona, mau nulis datang COVID-19, mau nulis datang pula COVID 2021. Nauzubillah. Alhamdulillah. Oleh sebab itu makanya ada orang yang diam aja, tak ada dia ceramah, tapi dituliskannya ceramah jadi satu buku 500 halaman. Luar biasa. Baru kemarin saya dapat kiriman dari Jawa. Oleh sebab itu dia tak pernah ketemu, tak pernah jumpa dengan saya, tak pernah hadir tabligh akbar. Dia hanya menonton saja, tapi kemudian dituliskannya. Tak mustahil ada anak-anak kita yang diam aja, tapi kemudian dia di kamar ditulisnya ceramah para ustadz. Maka keluarlah ada buku akidah, ada buku akhlak, ada buku tafsir surat Yasin, ada hadis-hadis pilihan. Hari Rabu malam Kamis malam Jumat tak ada pengajian. Kamis malam Jumat wirid Yasin, membaca Yasin. Macam kami tadi malam di rumah Pak Wakil Gubernur membaca Yasin ramai-ramai. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Seabdol-abdol, seelok-elok, sebagus-bagus, semantap-mantapnya baca Yasin itu tiap malam sebelum tidur malam. Tapi kalau tak sanggup tiap malam, malam Jumat aja. Nah, itulah makanya ada wirid Yasin, wirid. Masih di Jami'atut Taqwa ini masih ada wirid Yasin lagi. Alhamdulillah, di sebagian tempat udah tak ada lagi wirid Yasin. Kalian masih wirid Yasin? Udah innalillah Pak Ustaz, udah lama. Gara-gara apa? Gara-gara ada ustadz mengatakan wirid Yasin ini bid'ah. Wirid Yasin bid'ah, tak boleh wirid Yasin. Mengapa cuma baca Yasin? Kenapa baca Yasin bersama-sama? Mengaku sendiri ke telinga saya di depan saya. Ustaz Somad, dulu kami di sini ada tradisi wirid Yasin malam Jumat. Terus datang ustadz kemari ceramah, katanya wirid Yasin ini bid'ah. Akhirnya kami tak wirid Yasin lagi. Terus bapak pindah ke surat lain. Udah 2 tahun saya tak pernah buka Quran lagi Pak Ustaz.
Tujuan ulama dulu membuat wirid Yasin itu bukan supaya kita baca Yasin terus, supaya kita itu sarana kumpul-kumpul saja. Lalu kemudian kita baca surat yang Yasin. Baca Yasin tak salah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah. Baca Yasin pindah rumah baru tak salah, baca Yasin punya mobil baru tak salah, tapi baca Yasin seumur hidup masalah, karena Allah ada turunkan surat-surat yang lain. Oleh sebab itulah makanya anak-anak kita dibuatkan pengajian. Habis maghrib ke isya ada satu malam pengajian. Makanya maghrib mengaji. Di beberapa kabupaten, kota, wali kota, bupati, gubernur sudah pencet tombol. Berikut ini, mari kita saksikan pemencetan tombol program maghrib mengaji. Habis. Besok malam tak ada anak-anak mengaji, hanya untuk share saja. Oleh sebab itu maka kita buatkan program mengaji. Panggil adik-adik kita mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir, qori, hafal Quran, atau Pak Imam kita sekalian, suara bagus, tajwid, qalqalah, gunnah bila gunnah, hebat pula suara, ada bayati, sobasikan, nahawan, jahar, karas, duduk. Bapak-bapaknya tak usah dulu ikut. Bapak-bapaknya buat pengajian khusus. Bapak mau sama anak-anak? Jangan Pak Ustaz, kami pengajian khusus. Oh, kenapa gitu Pak? Karena anak kami lebih tinggi pula dari kami lagi. Malu dia satu majelis sama anaknya. Tak apa-apa, kita balaskan dendam kesumat kita. Dulu saya muda tak mengaji, dulu saya tak baca Quran, dulu saya tak ke masjid. Sekarang anak-anak saya bawa ke masjid. Begitu. Ada juga sebagian orang tua ini tak begitu. Aku Pak Ustaz, dulu waktu muda tak ngaji, bodoh. Terus anakku mesti lebih bodoh daripada aku. Na'udzubillah. Membalaskan sakit hati kita adalah anak-anak kita masukkan program tahfiz. Kemarin Masya Allah, kemarin siang zuhur kami penandatanganan prasasti rumah tahfiz Al-Musannif di depan Masjid Al-Musannif. Nah, ini bagus. Jadi kalau ada rumah di sini, orang kaya duit banyak, rumah itu diwakafkan atau disewa, dikontrak dulu supaya anak-anak bisa rumah tahfiz, program tahfiz, store ayat-ayat pendek dari mulai juz 30 aja dulu. Juz 30, juz 29, lalu kemudian sampai baru balik ke pangkal juz 1, juz 2. Nah, begitu kalau rumah tahfiz ini. Rumah tahfiz ini macam rumah singgah atau anak di boardingkan, dipondokkan. Kenapa? Karena ada namanya the golden age, usia emas. Golden emas, age usia emas. Pada saat itu akalnya itu amat sangat kuat untuk menangkap hafalan. Kalau sudah tua macam saya ini, dulu kalau ada jamaah bertanya, dulu awal-awal saya pulang dari Maroko tahun 2007 2008, kalau ada jamaah bertanya, saya suruh tanya dulu, tanya semua. Habis itu baru saya jawab satu-satu. Zaman sekarang satu orang ngasih 3 pertanyaan, saya balik tanya, apa tadi nomor 1 tadi? Lupa. Barulah sadar rupanya memang betul. Dulu orang-orang tua kita lupa, heran kita, ketawa kita mengejek. Setelah kita betul-betul mengalami masa tua, barulah kita sadar rupanya kata pepatah kanaqshi 'alal ma. Belajar di waktu usia tua macam menulis di atas air, betul. Begitu ditulis hilang, begitu ditulis hilang. Tapi alhamdulillah kita bisa diingatkan lagi karena ada pengajian di handphone, bisa kita ulang-ulang balik. Otak kita ini Bapak Ibu sekalian macam tulisan di whiteboard. Sekali tulis tak nampak jelas, macam titik-titik. Sekali tulis belum jelas betul, macam pensil dia. 2 kali agak nampak, 3 kali makin nampak, 4 kali lebih nampak, 5 kali nampak betul, 2-3 kali makin 10 kali sobek kertasnya. Oleh sebab itu kita ulang berkali-kali. Udah diulang tak juga, jangan paksakan. Stres kita nanti. Memang disitulah rupanya kemampuan kita. Nah ini pengajian ini. Pengajian bapak-bapaknya wirid Yasin ada. Pengajian M3. Mantap. Apa nama pengajian ini? Pengajian M3. M3 sore habis asar hari Jumat. Apa itu M3? Emak-emak milenial. Nah, ini ibu-ibu ini mesti ikut pengajian khusus. Zaman Nabi dulu ada ibu-ibu minta pengajian khusus ke Nabi. Ya Rasulullah, kami ini malu. Kalau ada laki-laki ada pertanyaan-pertanyaan kami yang malu menanyakannya kepada engkau, maka bertanyalah mereka kepada Sayyidah Aisyah. Lalu kemudian dibuatkan pengajian khusus perempuan, sehingga masjid menjadi tempat penuntut ilmu, dan masjid inilah cikal bakal universitas.
Jadi dalam Islam itu lebih dulu masjidnya baru universitasnya. Beda sama sekarang, universitas berdiri megah tegak, pas mau sholat kita bertanya, ada masjidnya Pak? Mohon maaf, masjid belum berdiri. Masjid pula belakangan. Kalau zaman dulu enggak, masjid dulu, setelah masjid barulah dia berubah menjadi universitas. Dulu Universitas Al-Azhar itu istrinya cuman halakoh-halakoh aja, lingkaran. Di sana ada halakoh tafsir, di sana ada halakoh hadis, di sana ada halakoh tauhid, di sana ada halakoh akidah, di sana ada halakoh ilmu kalam. Akhirnya menjadi universitas tertua di dunia. Tempat saya di Maroko pun dulu itu juga masjid. Nama masjidnya Masjid Qarawiyyin, lalu berubah menjadi Universitas Qarawiyyin. Di Zaitunah, Tunisia, itu pun awalnya juga masjid, namanya Masjid Zaitunah, lalu berubah menjadi Masjid Zaitunah, jadi Universitas Zaitunah. Yang paling tua kata orang sekarang Azhar, lebih tua lagi dari Azhar Zaitunah Tunisia, lebih tua lagi dari Zaitunah. Itulah dia Universitas Qarawiyyin di Maroko. Semuanya berawal dari masjid, berubah menjadi universitas. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita mesti punya cita-cita yang tinggi, karena kalau tidak dia hanya sebatas masjid saja. Masjid menyatukan hati jamaah, masjid menjadi tempat penuntut ilmu, maka dia penuh tiap-tiap malam. Petangnya ibu-ibu, maghribnya bapak-bapak, malam Jumat ada wirid yasin, anak-anak mengaji. Maka ini insya Allah bangunan tak sia-sia sampai hari kiamat. Orang yang paling beruntung, inilah orang yang mewakafkan tanah masjid ini. Namanya saya tak tahu, tak disebutkan yang dihormati Bapak Fulan bin Fulan, tapi pahala kita seramai-ramai ini mengalir. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapang kuburnya terang benderang, tanpa kita ucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi, mengalir otomatis. Yang mengecornya, yang keramiknya, yang dindingnya, yang tiangnya, yang kipas anginnya, yang AC-nya. Masjid ini tak perlu pakai AC karena anginnya sudah masuk. Cuman masjid ini tak berpintu pula. Ada pintunya? Ada. Oh ada. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.